A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah kita berjumpa lagi dalam kuliah kalkulus lanjut. Kita ketemu di materi pertama, yaitu integral tak tentu ya. Subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menentukan integral tak tentu suatu fungsi yang diberikan. Pokok bahasannya adalah integral yang integrannya memuat akar AX plus B. Kemudian yang kedua adalah integral pecah rasional. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita, hendaklah Anda mengingat kembali rumus-rumus dasar integral ya. Rumus dasar integral yang sebanyak 13. Anda harus benar-benar paham itu ya. Yang pertama adalah integral dx per x, yaitu sama dengan ln x tambah c. Kemudian integral x pangkat n dx sama dengan x per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Ingat, n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Sebab kalau n-nya negatif 1, maka super n plus 1 itu tidak terdefinisi ya. Kemudian integral e pangkat x dx adalah e pangkat x plus c. Integral a pangkat x dx adalah super ln a pangkat x tambah c. Integral sin x dx adalah min cos x plus c. Integral cos x dx adalah sin x plus c. Integral secant kuadrat x dx adalah tangan x plus c. Integral kosekant kuadrat x dx adalah min kotangan x plus c. Kemudian integral sekant x tangan x dx adalah sekant x plus c. Integral kosekant x kotangan x adalah min kosekant x plus c. Integral 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan arcus tangan x plus c. Integral A1 per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan arcus sin x plus c. Integral 1 per x akar x kuadrat min 1 dx adalah arcus sekant x plus c ya. Ini bukan arcus sin ya, ada yang keliru lagi ini ya. Ini adalah arcus sekant ya. Bukan arcus sin ya. Ini adalah arcus sekant. Arcus sekant ya. Huruf besar semua nih. Arcus sekant C ya. Arcus sekant C ya. Nah. Jadi 13 rumus ini harus Anda pahami beneran. Paham benar di mana digunakannya ya. Oke, kita teruskan. Masih ingat pada saat Anda di kalkulus kemarin ada soal integral x akar x plus 1 dx. Pada saat itu kita kerjakan dengan dua cara ya. Cara pertama adalah kita bikin ini sebenarnya pakai substitusi sederhana ya. Jadi akar x plus 1, di sini ada akar x plus 1. Maka x-nya ini saya ubah bentuknya menjadi x plus 1 dikurangi 1. Jadi x plus 1 dikurangi 1 kalikan akar x plus 1 dx. Kemudian x plus 1 saya kalikan dengan akar x plus 1 ketemu x plus 1 pangkat 3 per 2. Dikurangi 1 kali akar x plus 1 sama dengan x plus 1 pangkat setengah ya. Nah ini rumus dasarnya itu kan tadi integral x pangkat n dx. Integral t pangkat n dt. Integral onde pangkat n d onde. Berarti karena ini x plus 1 pangkat, ini x plus 1 pangkat, maka di sini harus jadi dx plus 1. Dx plus 1 dibagi turunannya x plus 1 adalah 1. Dengan adalah onde pangkat 3 per 2 di onde menjadi 2 per 5, onde pangkat 5 per 2 ya. Jadi 2 per 5, x plus 1 pangkat 5 per 2, dikurangi 2 per 3, x plus 1 pangkat 3 per 2 tambah c. Nah, ini kalau substitusinya langsung pakai onde ya. Tapi kalau dituliskan substitusinya dalam bentuk uraian seperti ini. Misalkan y sama dengan x plus 1, maka dy sama dengan dx. Kemudian akar x kali akar x plus 1 dx.
X-nya adalah Y dikurangi 1, akar X plus satunya adalah akar Y, sedangkan dx-nya sama dengan dy. Jadi sama dengan ini, integral y pangkat 3/2 min y pangkat setengah dy, sama dengan 2/5 y pangkat 5/2, min 2/3 y pangkat 3/2 tambah c. Hati-hati ya, karena ini tidak berhenti di sini. Karena apa? Karena soalnya dalam bentuk X, maka harus substitusi balik. Y-nya diganti X plus 1 pangkat setengah. Sehingga jadi 2/5, X plus 1 pangkat 5/2 dikurangi 2/3, X plus 1 pangkat 3/2 tambah C. Ada cara yang yang lainnya adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan integral parsial ya. Integral X akar X plus 1 dx, nanti di sini akar X plus 1-nya dimasukkan ke belakang D, jadi pangkat D X plus 1 pangkat 3/2 per 3/2 X pangkat per 1 pangkat setengah ya. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang cara 1, 2, 3 ini kemudian ini kan masih ada akar ya, ada akar dan ada akar. Nah, kita coba sekarang cara yang ketiga adalah menghilangkan akarnya. Ya. Akar X plus 1 ini supaya hilang akarnya, maka X plus 1 dijadikan bentuk kuadrat. Sehingga pemisalannya adalah Y kuadrat sama dengan X tambah 1. Sehingga akibatnya apa? Kalau Y kuadrat sama dengan 2X plus 1, maka 2Y dy sama dengan dx. Dan X-nya sama dengan Y kuadrat min 1. Lalu dimasukkan ke sini, integral X akar X plus 1 dx, X-nya adalah Y kuadrat min 1, akar X plus 1 sama dengan Y, dx-nya sama dengan 2Y dy. Nah, kita lihat perhatikan ini. Kalau Anda perhatikan ini, maka akan kelihatan bahwa akarnya sudah nggak ada ya. Tinggal 2, ini Y pangkat 4, dikurangi Y kuadrat, sama dengan integralnya 2/5 Y pangkat 5, min 2/3 Y kuadrat pangkat 3 tambah C. Kemudian Y-nya diganti dengan ini. Jadi Y kuadrat sama dengan X plus 1, maka Y-nya pasti X plus 1 pangkat setengah. Akibatnya sama 2/5 kalikan X plus 1 pangkat 5/2, min 2/3 X plus 1 pangkat 3/2 tambah C. Jadi banyak cara yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan ini ya. Contoh yang lainnya adalah hitung akar integral X per akar X plus 1 dx. Kita perhatikan bahwa akar ini kan hilang ya, akarnya hilang, maka X plus 1 ini nyatakan dalam bentuk Y kuadrat ya. Jadi misalkan Y kuadrat sama dengan X ditambah 1. Berarti 2Y dy sama dengan dx. 2Y dy sama dengan dx. D1 kan 0. Dan X-nya sama dengan Y kuadrat min 1. Kita masukkan ke sini. Integral X per akar X plus 1 dx. Integral X-nya dari Y kuadrat dikurangi 1. Akar X plus 1-nya Y. dx-nya 2Y dy. Y dan Y hilang. Y dan Y ini terbagi. Maka integral 2Y kuadrat dikurangi 1 dy. Berarti 2/3 Y pangkat 3 dikurangi 2Y ditambah C ya. Kemudian Y-nya diganti dengan X plus 1 pangkat setengah ya. Jadi apa? Jadi 2/3 X plus 1 pangkat. Nah, ini bukan 5/2 ya. Tapi ini 3/2. Nah, ini ada salah lagi ya. Kita perbaiki ya. Ini pangkatnya 3/2 ya. Ini pangkat 3/2 ya. Pangkat 3/2 ya. Ya. Jadi 2/3 X plus 1 pangkat 3/2 min 2 X plus 1 pangkat setengah plus C ya. Nah, kemudian ini soal latihannya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Anda silahkan kerjakan di rumah. Kemudian pada saat kita kuliah, kita akan share jawaban Anda dan kita koreksi bersama-sama ya. Kita cermati bersama-sama. Kalau ada kesalahan, kita perbaiki. Kemudian soal-soal yang ada di buku aja, nanti kalau Anda sudah punya, juga harus Anda kerjakan juga ya. Oke, kita teruskan sekarang ke integral pecah rasional. Sebenarnya integral pecah rasional itu adalah menyederhanakan masalah yang ada ya. Coba Anda perhatikan operasi bilangan berikut ya. Setengah tambah 2/3 tambah 4/5. Kalau Anda mau jadikan 1 disederhanakan, maka penyebutnya sama dengan KPK-nya 2, 3, dan 5, yaitu 2 kali 3 kali 5. Kemudian pembilangnya dikalikan dengan ininya. Dikalikan seperti ini. Lalu ketemu 29/30.
Kalau kita punya ada bentuk kuadratnya, ada bentuk lebih pangkat 2 atau pangkat 3, maka setengah tambah 3/2 kuadrat tambah 4/5, berarti dia bawahnya kelipatannya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5 KPK-nya ya. Maka atasnya kita kalikan, disesuaikan, ketemu 41/30. Perhatikan bahwa 59/30 ini bisa diuraikan menjadi A/2 ditambah B/3 ditambah C/5. Sehingga kita tinggal cari siapa A-nya, siapa B-nya, siapa C-nya. Begitu juga 41/20, 20 adalah 2 pangkat 2 pangkat 5, kalikan 5. 2 pangkat 2 ini pecahnya jadi setengah, tambah setengah kuadrat. Jadi A/2 ditambah B/2 kuadrat ditambah D/5. Kalau pangkat 3 gimana? Kalau pangkat 3 sama, berarti A/2 tambah B/2 kuadrat tambah C/2 pangkat 3 ya, seperti itu. Nah, bagaimana penggunaannya dalam integral secara rasional? Tapi sebelumnya mari kita lihat ini dulu ya. Uraikan 4/x kuadrat min 4, 8/x kuadrat y pangkat 3 min 4x, 16/y pangkat 4 min 4x kuadrat, dan 2/x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Ini 2 ya, benar ya. Nanti kita cek ya, apakah benar apa enggak ya. Mungkin ini 16 bukan 2 ya. Iya, mungkin 16 ini ya. Jadi kita ganti ini jadi 16 ya. Ini bukan 2 tapi 16. Dan keempat ini biar tidak keliru ya. Ini 16. Oke. Kita uraikan sekarang satu-satu. Kita perhatikan. Karena x kuadrat min 4 sama dengan x min 2 kali x plus 2, berarti dia faktornya x min 2 dan x plus 2, maka 4/x kuadrat min 4 ini saya pecah menjadi A/x plus 2 ditambah dengan B per x min 2. Kemudian untuk mendapatkan A dan B, maka kedua ruas ini saya kalikan dengan x kuadrat min 4, atau dikalikan dengan x min 2 kali x plus 2. Ketemu apa? Ketemu 4 sama dengan A kali x min 2 ditambah B kali x plus 2. Kalau saya mau menghilangkan A, maka x min 2 harus jadi 0. Kalau x min 2-nya 0, berarti x-nya sama dengan 2. Jadi kalau x saya ganti 2, jadi 4. Ini ganti 2, 0. Ganti 2 jadi 4B ya. Jadi 4 sama dengan 4B. Akibatnya B sama dengan 1. Kemudian kalau saya ingin menghilangkan B, maka x plus 2-nya saya jadikan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 2. Kalau x negatif 2, 4-nya tetap, ini jadi negatif 4A, di sini jadi 0. Jadi 4 sama dengan negatif 4A. Akibatnya apa? A sama dengan negatif 1. Oleh karena itu, 4/x kuadrat min 4 sama dengan negatif 1/x plus 2 ditambah dengan 1/x min 2 ya. Jadi 4/x kuadrat min 4 sama dengan min 1/x plus 2 ditambah 1/x plus 2. Kita perhatikan bahwa kalau nanti ini diintegralkan, ini rumusnya kan tidak ada. Tapi kan yang ini kan ada. Dia menjadi integral di onde-onde per onde-onde ya. Nah, kita teruskan sekarang nomor 2 ya. 8/x pangkat 3 min 4x. Karena x pangkat 3 min 4x sama dengan x kali x min 2 kali x plus 2, maka 8/x pangkat 3 min 4x ini saya urai menjadi A per x ditambah B per x plus 2 ditambah C per x min 2. Kemudian kedua ruas ini dikalikan dengan x pangkat 3 min 4x. Yaitu x kali x min 2 kali x plus 2. Dan diperoleh apa? Ini tetap jadi 8, ini jadi A kali x plus 2 kali x min 2, ini tambah dengan B kali x min 2, ditambah C kali x plus 2 ya. Nah, kemudian kalau saya ingin menghilangkan B dan C, maka x-nya saya ganti 0. Kalau x ganti 0, maka B-nya hilang, C-nya hilang, tinggal min 4A. Jadi 8 sama dengan min 4A, sehingga A-nya sama dengan negatif 2 ya. Kalau saya ingin menghilangkan A dan menghilangkan B, maka x-nya saya ganti 2. Kalau x ganti 2 jadi 0, ini jadi 0, di sini 2 kali 4, 8, berarti 8 sama dengan 8C, akibatnya C sama dengan 1. Kalau saya ingin menghilangkan A dan B, maka x-nya saya ganti negatif 2. Ya. X-nya saya ganti negatif 2, maka ininya hilang, C-nya hilang, tinggal B saja.
Jadi X sama dengan negatif 2, ini jadi 0, ini jadi 0, ini negatif 2 kali negatif 4 jadi 8, 8B, sehingga B-nya sama dengan 1. Akibatnya apa? 8 per X pangkat 3 min 4X itu sama dengan min 2 per X, ditambah 1 per X tambah 2, ditambah 1 per X min 2. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, misalkan 16 per X pangkat 4 min 4X kuadrat. X pangkat 4 min 4X kuadrat saya keluarkan menjadi X kuadrat, kalikan X kuadrat min 4, X kuadrat 4, X min 2 kali X plus 2. Maka ini diurai, ini ada bentuk kuadrat, berarti 16 per X pangkat 4 min 4X kuadrat. Yang X kuadrat ini menjadi A plus per X ditambah B per X kuadrat, ditambah C per X plus 2, ditambah dengan D per X min 2. Kemudian dua ruas saya kalikan dengan X kuadrat, dikalikan X min 2, X plus 2. Akibatnya apa? Yang ini sama dengan 16. Yang ini sama dengan A kali X min 2 kali X plus 2. Yang B sama B kalikan dengan X min 2 kali X plus 2. C kalikan X kuadrat X min 2. Kemudian D kalikan dengan X kuadrat X plus 2. Nah, jika X-nya diganti 0, ini dinolkan, ini 0, ini 0, maka tinggal B saja, berarti 16 sama dengan min 4B. Sehingga B sama dengan negatif 4. Kemudian kalau saya hilangkan ini, A-nya jadi X sama dengan 2. Di X sama dengan 2 ini hilang. X sama dengan 2 ini hilang. Tinggal ini aja. Berarti 4 kali 4D, 16D ya. Jadi 16D sama dengan 16, sehingga D-nya sama dengan 1. Kalau X-nya dengan negatif 2, maka ini hilang. Ininya hilang. Yang ini hilang. Tinggal yang C saja. Berarti negatif 2, 4 kali negatif 4, 15C ya. Sama dengan 16, D-nya sama dengan negatif 1. Ingat di sini 0, 2, min 2 itu menghilangkan A, menghilangkan A-nya bergantian ya. Tetapi di sini baru ketemu B, D, dan C. Berarti A-nya belum ketemu. Oleh karena itu saya ambil titik yang lain. Misalkan jika X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka ini 16. 1 dikurangi 2 min 1, tambah 1 tambah 2, 3. 3 kali min 1 negatif 1. Negatif 3, negatif 3 kali aja negatif A. Ditambah B-nya tadi negatif 4. Ini 1 negatif 1, dikalikan 3 negatif 3, kemudian kalikan negatif 4. Yang tadi C-nya kan kamu negatif 1. C-nya negatif 1, ini 1 dikurangi 2 negatif 1. D-nya tadi ketemu D ketemu 1, berarti D 1 kali 3 ketemu 3. Jadi 3 tambah 1 4, 4 tambah 12 16, 16 kurangi 16 0, berarti A-nya harus 0. Jadi 16 per X pangkat 4 min 4X kuadrat sama dengan min 4 per X kuadrat. Ingat A-nya 0 kan ya. Plus min 1 per X plus 2. D-nya adalah 1 per X min 2 ya. Nah, yang terakhir adalah 16 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat. X pangkat 4 plus 4X kuadrat ini punya faktor X kuadrat. X kuadrat saya keluarkan jadi X kuadrat plus 4. Nah, X kuadrat plus 4 tidak dapat ditambahkan lagi. Karena tidak dapat diurai lagi, maka dia tadi satu kesatuan ya. Jadi 16 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat sama dengan A per X dari X kuadrat ini adalah A per X tambah B per X kuadrat. Ditambah dengan, ingat di sini ada X kuadrat plus 4. X kuadrat plus 4 jadi penyebut, dia itu kalau diintegralkan, dia akan menuju ke dua rumus dasar ya. Yang ke hasilnya ln, dan yang hasilnya akses tangan. Oleh karena itu, hasilnya ln kalau di penyebutnya itu, di pembilangnya itu ada turunannya X kuadrat plus 4. Turunan X kuadrat 4 berapa? 2X. Jadi, makanya saya kalikan 2CX. Sehingga nanti kalau dia mengarahnya ke ln, C-nya nanti tidak 0 ya. Ditambah D per X kuadrat plus 4. Ini mengarah ke arkes tangan ya. Kedua ruas dikalikan dengan X kuadrat plus 4 dan diperoleh 16 sama dengan A per X kali X kuadrat plus 4 ditambah B kali X kuadrat plus 4 tambah dengan 2CX plus D kalikan dengan X kuadrat. Nah, ini kalau kita menggunakan substitusi tadi, itu hanya bisa untuk X sama dengan 0. Untuk X yang sama dengan yang lain agak susah ya. Oleh karena itu, kita uraikan saja ini. Jadi ini 16.
Ini ada pangkat 3 di sini, AX pangkat AX kalikan X pangkat 2, AX pangkat 3. Kemudian 2CX kalikan X pangkat 2 jadi 2CX pangkat 3. Sehingga jadi apa? A plus 2C X pangkat 3 ditambah 4B, ini yang X kuadrat adalah B, BX kuadrat ditambah dengan DX kuadrat jadi B plus D kalikan X kuadrat, ditambah yang X adalah 4 kali AX jadi 4AX, ditambah 4B ya, ditambah 4B yang ini. Berarti yang konstan 16 sama dengan 4B, dia ketemu 4, kemudian A-nya pasti 0 karena di sini nggak ada X-nya, kemudian B plus D sama dengan 0, sehingga D-nya sama dengan negatif 4, kemudian A plus 2C sama dengan 0, hanya 0 berarti C-nya 0. Berarti 16 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat ditambah min 4 per X kuadrat plus 4. Oke? Nah, ini pecah rasionalnya ya. Kemudian bagaimana penggunanya di integralnya? Mari kita lihat. Hitung integral 4 per X kuadrat min 4 dx. Ingat bahwa 4X per X kuadrat min 4 sama dengan min 1 per X plus 2 ditambah 1 per X min 2. Sehingga integral 4 per X kuadrat min 4 dx sama dengan apa? Min integral 1 per X plus 2 dx ditambah integral 1 per X min 2 dx. Ingat bahwa ini adalah menuju ke Ln, yaitu d onde-onde per onde-onde. Karena onde-ondenya X plus 2, maka di belakang D juga harus X plus 2. Dx plus 2 biar sama dengan X dibagi dengan turunannya X plus 2 yaitu 1 ya. Kemudian 1 per X min 2 sama dx min 2 dibagi 1. Sekarang jadi d onde-onde per onde-onde. Jadi apa? Min ln X plus 2 ditambah ln X min 2 ditambah C ya. Kemudian yang kedua adalah integral 8 per X pangkat 4 min 8 per X pangkat 3 min 4X dx ya. 8 per X pangkat 3 min 4X tadi sudah kita urai menjadi sama dengan min 2 per X ditambah 1 per X plus 2 ditambah 1 per X min 2. Sehingga nanti integral 8 per X pangkat 3 min 4 ini sama dengan apa? Min 2 integral dx per X ditambah integral 1 per X plus 2 dx ditambah integral 1 per X min 2 dx. Nah yang ini dan yang ini sama seperti yang tadi. Undang-undangnya dibikin sama. Kemudian 1 per X itu sama dengan ln X. Jadi dia min 2 ln X plus hasilnya plus ln X plus 2 ditambah dengan ln X min 2. Jadi ini kelebihan plus ya. Kelebihan tanda plus 1. Jadi kita akan bidangkan dulu. Ini kelebihan plus ya. Oke, kita teruskan sekarang ke soal berikutnya ya. Kemudian hitung integral 16 per X pangkat 4 min 4X kuadrat dx. 16 per X pangkat 4 min 4X kuadrat sama dengan min 4 per X kuadrat ditambah min 1 per X plus 2 ditambah 1 per X min 2. Penyelesaiannya apa? Ini kita pecah jadi apa? Jadi min 4 per X kuadrat, min 4 integral 1 per X kuadrat dx, min integral 1 per X plus 2 dx, ditambah integral 1 per X min 2 dx. Jadi ini ketemu, ini diintegralkan ketemu 4 per X, dikurangi ln X plus 2 seperti yang tadi, ditambah lx min 2, ditambah C ya. Nah, kemudian yang integral yang terakhir adalah integral 16 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat dx. Ini 16 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat ditambah dengan min 4 per X kuadrat tambah 4. Kemudian kita urai, integral 16 per X pangkat 4 plus 4X kuadrat dx sama dengan 4 kali integral 1 per X kuadrat dx dikurangi 4 integral 1 per X kuadrat plus 4 dx. Ini jadi min 4 per X, ini min 4. Ingat bahwa ini adalah mau ke arah arkes tangan. Arkes tangan itu kan 1 per onde-onde kuadrat per 1 di onde-onde. Berarti 4-nya jadikan 1, berarti 4 keluar ya. 4 keluar, jadi X kuadrat jadi X plus 2 kuadrat. 4 jadi 4 jadi 1, jadi 4. Kemudian onde-ondenya X per 2, jadi di X per 2 per turunnya X per 2 adalah setengah. Jadi apa? Min 4 per X dikurangi 2, arkes tangan X per 2 ditambah C ya. Nah,
Kemudian ini soal latihannya Anda kerjakan, nanti juga ditambah dengan soal latihan yang ada di bahan ajar. Semoga bermanfaat, semoga Anda paham dan bisa membantu teman-teman yang belum paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.